Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Muhammad Afari Putra Yusri dari kelas TIL 1 angkatan 2023 dengan NIM sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview paper, mempresentasikan hasil review paper saya dengan tema optimasi machine learning untuk prediksi forecasting komoditas pertanian dan peternakan menggunakan PSO dan meteoristik hybrid. Oke, untuk jurnal yang pertama di sini adalah jurnal yang ditulis oleh Kim Hong Lee, Tianqing Zhang, Xintong Yu dan kawan-kawannya pada tahun 2024 dengan topik prediksi harga daun bawang atau scallions menggunakan pendekatan machine learning dengan peningkatan akurasi melalui optimasi parameter menggunakan algoritma berbasis PSO atau Particle Swarm Optimized dan juga GA atau Generative Algoritma, yang dimana ini terinspirasi cara kerjanya dari cara kerja seleksi alam. Adapun untuk algoritma dan optimasi di sini penulis menggunakan beberapa model machine learning untuk forecasting dan kemudian membandingkannya dengan ARIMA sebagai baseline-nya. Yang mana ini didapat kalau parameternya tidak optimal, maka hasil prediksinya juga bisa meleset cukup jauh. Jadi untuk mengatasi tersebut, di sini lakukan optimasi hybrid PSO dan GA tadi, yang mana cara kerjanya mirip seperti kawanan burung yang menjelajahi ruang parameter secara luas untuk menemukan beberapa kandidat solusi terbaik. Yang mana setelah itu kandidat solusi ini diproses lagi oleh GA yang menggunakan mekanisme seleksi, crossover, dan mutasi untuk meningkatkan kualitas solusi tersebut. Dengan ini, proses ini hasil optimasinya menjadi jauh lebih efektif. Adapun untuk hasil penelitiannya di sini didapat kalau tingkat error menurun hingga kurang lebih 49% dan juga model menghasilkan prediksi harga yang lebih stabil. Di mana dari sini kita dapat simpulkan kalau pertama dari hasil eksperimen terlihat bahwa kombinasi PSU dan GA memberikan penurunan error yang sangat signifikan dibandingkan model learning tadi yang tanpa optimasi, mana semua metrik error seperti MAE, RMSE, dan MAP itu mengalami penurunan yang cukup konsisten, yang artinya prediksi yang dihasilkan model jauh lebih baik atau mengikuti nilai sebelumnya. Yang mana ini sangat penting karena ini harga yang tidak akurat bisa membuat petani salah memprediksi kapan harus menjual dan juga distributor salah mengambil keputusan dan membaca respon kondisi pasar. Kemudian yang menarik dari penelitian ini juga adalah di bagian konsistensi hasilnya. Jadi bukan hanya akurat pada satu kondisi saja, tapi model hybrid ini bisa mempertahankan performa pada beberapa eksperimen yang berbeda. Yang artinya model ini lebih stabil dan lebih tahan terhadap perubahan pola data yang sering terjadi pada pasar. Lalu kalau dilihat juga di sisi metode penggunaan hybrid GA ini memberikan keunggulan yang tidak dimiliki optimasi tunggal, di mana PSA itu bagus dalam eksplorasi ruang yang meluas, sedangkan GA itu unggul eksploitasi solusi terbaik melalui crossover dan mutasi. Ya, meskipun begitu, penelitian ini juga punya ruang dikembangkan lagi. Misalnya metode ini bisa diuji lagi pada komoditas lain seperti cabai, tomat dan lain-lainnya. Atau menggunakan model yang lebih kompleks seperti neural networks. Dan dataset juga bisa diperluas lagi supaya hasilnya lebih general dan diaplikasikan ke banyak kondisi pasar. Oke, lanjut untuk jurnal kedua di sini adalah jurnal yang ditulis oleh Yuki Huang dan Sungi Hu pada tahun 2025 dengan topik prediksi fitur pertanian menggunakan hybrid machine learning dengan metode sebagai berikut. Adapun untuk algoritma dan optimasi di sini algoritma yang digunakan adalah FMB atau Variational Mode Decomposition, terus juga LSTM Long Short Term Memory, dan juga PSO Particle Swarm Optimization untuk menghasilkan LSTM seperti number of unit, post base dan drop out. Juga
untuk optimasi di sini adalah PSO yang digunakan untuk menentukan LSTM terbaik dengan hyperparameter tuning dilakukan untuk 4 parameter, yaitu unit neuron, epoch, batch size, dropout. Dan juga model terbaik muncul pada unit 225 epoch, 113 batch size, dan 38 dropout. Untuk hasil penelitiannya di sini, model yang digunakan tadi menghasilkan prediksi harga komoditas yang lebih akurat daripada model tanpa optimasi. Terus juga kinerjanya lebih stabil meskipun data harga berfluktuasi. Jadi dapat disimpulkan, penelitian ini menunjukkan bahwa metode tadi FMB, PSO, dan STM mampu memberikan prediksi harga komoditas dengan akurasi yang sangat tinggi dengan kombinasi FMB untuk membaca sinyal harga dan PSO untuk menunjukkan hyperparameter STM menggunakan modul yang lebih stabil dan belum mengerti fluktuasi harga tidak menentu, di mana hal ini bisa dilihat dari nilai error yang sangat rendah seperti MAPE dengan hasilnya 0,29% dan RSME 18,56 serta nilainya mencapai 0,90936. Meskipun demikian, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan, yang mana model yang diuji hanya pada satu komoditas yaitu telur ayam, sehingga generalisasi masih perlu dibuktikan di komoditas pertanian lainnya. Selain itu juga jurnal ini jumlah partikel integrasi PSO yang digunakan masih terbatas, sehingga performa model yang sebenarnya masih dapat ditingkatkan lagi dengan ruang pencarian parameter yang lebih luas. Lanjut untuk jurnal yang ketiga, di sini adalah jurnal yang ditulis oleh Wen Jin Hao, Gun Hingyi, dan kawan-kawannya pada tahun 2003 dengan topik sebagai prediksi evaporasi tanaman jagung menggunakan hybrid machine learning dengan metode yang sama seperti sebelumnya. Untuk algoritma dan optimasi yang digunakan di sini, algoritma yang digunakan adalah random forest, yang mana digunakan untuk menseleksi fitur, input variable, dan importer untuk prediksi noise model. Terus juga ada SVR atau support vector regression, di mana model utama untuk memprediksi evaporasi dan partikel dan juga PSO atau particle swarm optimize. Lalu untuk optimasi, penelitian ini melakukan optimasi menentukan parameter terbaik pada SVR, yang mana didapat kepada hasilnya regulation parameter, itu mengontrol margin menentukan kompetitif model dengan rentan pencarian 0,1 sampai 500. Lalu untuk SPR-nya mengatur sensitivitas error margin, beberapa toleransi RC diterima, dan juga ini mengandalkan tingkat non-linear pada fungsi general dengan general, dimana dari itu didapat untuk penelitiannya RMS ini domainnya paling rendah, paling akurat dan stabil, dan juga SPR biasa tanpa optimasi error jauh lebih tinggi dan tidak cukup untuk menangani non-linearitas. Yang mana dapat disimpulkan dari penelitian ini kalau model RF, SPR, dan PSO pada ini memberikan hasil yang sangat akurat dengan akurasi sekitar 0,96% dan error yang rendah. Mana model ini juga mampu memprediksi evaporasi jagung dengan sangat baik. Mana random forest digunakan untuk memilih fitur yang paling berpengaruh sehingga input ke SPR jauh lebih relevan. Setelah itu, PMO mengoptimalkan hyperparameter SPR agar performanya maksimal. Mana hasil kombinasi ini menghasilkan prediksi yang lebih baik dan stabil dan sisi dibandingkan model tanpa optimasi. Lalu untuk kelebihan metode ini juga jauh lebih efisien dan tidak membutuhkan perhitungan fisik yang rumit untuk menentukan kebutuhan air tanaman. Namun model ini juga memiliki kekurangan, yaitu model ini baru diuji pada satu tanaman dan satu lokasi saja, sehingga masih perlu diuji lagi untuk kondisi dan tanaman yang lain. Oke, lanjut ke untuk jurnal selanjutnya. Di sini adalah jurnal yang ditulis oleh Dang Qingwu, Bin Fenglu, dan Xin Zhou Lu pada tahun 2024 dengan topik prediksi harga ikan laut marine fish processing menggunakan model kombinasi
dan optimasi BERT model dengan hybrid metaheuristik PSO dan CS. Di mana algoritma dan optimasi yang digunakan di sini adalah untuk decomposition method. Untuk algoritma di sini menggunakan decomposition method, empirical transport atau EEP, terus juga singular spectrum analysis atau SSA, dan variation model decomposition atau FMD. Terus untuk prediction modelnya di sini dia menggunakan long term sub memory, neural network untuk time series, terus juga ada LMM atau extreme learning machine, di mana neural network type cepat dan eksponensial, terus juga ada ETS atau exponential smoothing. Lalu optimasi yang digunakan untuk ini adalah optimasi bobot model, lalu hybrid metaheuristic atau PSO, di mana PSO ini digunakan untuk mencari bobot awal terbaik untuk eksplorasi ruang. Lalu Cuco Search menyempurnakan bobot tersebut dengan pencarian lokal. Setelah prediksi tiap komponen tadi dari berbagai model, semua hasil prediksi digabung dalam model assemble. Lanjut untuk hasil penelitiannya di sini didapat kalau model kombinasi PSO dan CS menunjukkan penurunan error yang bisa dibilang signifikan dibandingkan model tunggal. Lalu prediksi harga ikan menjadi lebih baik dan lebih stabil ada fluktuasi, yang dimana bisa diambil kesimpulan kalau hasil penelitian menunjukkan bahwa model kombinasi dengan optimasi PSO-CS mampu menurunkan error secara signifikan dibandingkan model tunggal, mana semua matriks seperti MSE, RMSE, MAE, dan MAPE hingga SNAP mengalami penurunan yang konsisten bisa dibilang. Ini ini membuat prediksi harga ikan laut menjadi lebih stabil dan lebih adaptif terhadap fluktuasi pasar yang volatile. Terus juga dari sisi kelebihan ini, mana pendekatan ini menggunakan hybrid decomposition vision, machine learning, dan metaheuristik sehingga mampu menangkap pola kompleks dan noise pada pasar ikan. Selain itu juga bobot model pada assemble di setel secara otomatis oleh PSOCS sehingga setiap model tadi berkontribusi sesuai kekuatannya. Contohnya di sini seperti LSTM sangat baik untuk pola nonlinear, sementara ETS lebih responsif untuk tren jangka pendek. Dan juga dari kombinasi ini bisa membuat hasil assemble yang jauh lebih robust dibandingkan model tunggal. Ya, namun metode ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu bobot optimal yang dihasilkan cenderung spesifik untuk dataset pasar ikan di Cina, sehingga perlu penyesuaian ulang jika diterapkan pada wilayah lain. Lalu juga interpretasi modelnya juga rendah sehingga sulit menjelaskan alasan prediksi harga naik atau turun. Selain itu, proses pelatihan juga optimasi membutuhkan waktu yang bisa dibilang cukup lama sehingga prosesnya kurang ideal atau untuk membutuhkan prediksi real time apabila data harus diperbaiki secara bertahap. Lalu untuk jurnal yang kelima di sini adalah jurnal yang ditulis oleh Mutik Anita Tanjung, Anggriani Puspitasari, dan juga Ahmad Jurniani pada tahun 2025, yaitu untuk topiknya yaitu adalah optimasi hyperparameter LTSM menggunakan PSO untuk peramalan harga bawang merah dan bawang putih. Adapun algoritma dan optimasi yang digunakannya di sini adalah LSTM, long short term memory, lalu trend test split, MSE, RMSE, dan MAE. Lalu optimasi di sini adalah optimasi digunakan adalah PSO atau Particle Swarm Optimized. Lalu digunakan untuk mencari hyperparameter terbaik STM, yaitu jumlah neuron, epoch, batch size, learning rate, dan juga evaluasi fitness error menggunakan MSE dan sebagai function PSO. Di mana untuk hasil penelitiannya didapat kalau LSTM dan PSO menghasilkan error yang lebih lemah dibandingkan LSTM tanpa optimasi. Lalu juga terdapat penurunan terhadap matriks, yaitu MAE yang lebih kecil dan prediksi lebih mendekati nilai ASI, dan juga dengan RS. Dari mana hasilnya model menjadi lebih baik dan konsisten. Dari sini dapat disimpulkan berdasar
Kalau kombinasi LTM dan yang dioptimasi menggunakan PSO terbukti memberikan performa prediksi yang lebih baik dibandingkan RTM standar. Hal ini bisa terlihat dari penurunan MAI dan RMSE yang menandakan bahwa prediksi menjadi lebih akurat dan lebih stabil. Kelebihan dari pendekatan ini juga adalah penggunaan PSO yang mampu mencari hyperparameter optimal tanpa harus melakukan proses manual yang memakan waktu. Selain itu juga model STM ini juga memang sangat cocok untuk jenis data seperti harga bawang yang cenderung fluktuatif. Eh, Meskipun begitu juga, jurnal ini ada beberapa kekurangan yang mana peneliti hanya membandingkan model sebelum dan sesudah PSO tanpa memeriksa apakah algoritma tadi itu optimasi lain seperti GA atau JWO dapat memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu juga penggunaan data dari satu pasar membuatnya hasilnya mungkin cukup bias atau mungkin belum sepenuhnya bisa digeneralisasi. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.